Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Hadratul kiram, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang tengah kita peroleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah terhadap nikmat-nikmatnya terhadap kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita semua berupaya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas mencari teman yang sebaik-baiknya. Mencari teman yang bukan hanya mengingatkan kita di dunia, namun tentu akan menghantarkan kebahagiaan sampai di surganya nanti. Jadi berkumpul itu bukan hanya di dunia ini, akan tetapi teman itu berkumpul sampai ya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu ya kita bertanya, siapakah yang harus kita jadikan teman yang sebaik-baiknya? Teman yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa orang atau teman yang terbaik itu adalah teman-teman yang mengikuti perintah Allah dan berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maka teman itu kelak ya akan dikumpulkan dengan para nabi, para pecinta kebenaran, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Maka Allah katakan ulaika rafiqo, mereka itulah teman sebaik-baiknya. Sebagai mukadimah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita renungkan Quran surat An-Nisa ayat 69. Surat 4 surat An-Nisa ayat 69 dan 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله
عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Yang demikian itu adalah kurnia Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Shadaqallah. Inilah yang dimaksud teman terbaik, yaitu orang-orang yang teman-teman yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maka otomatis akan disatukan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat. Nah, ini. Jadi kita usahakan mencari teman itu yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sehingga kita pun akan berada di posisi sebagaimana yang dimohonkan oleh semua orang yang beriman, orang yang Islam, ketika memohon kepada Allah 17 kali sehari memohon petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka orang-orang yang telah diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, dan as-siddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, as-salihin, dan orang-orang yang saleh. Maka itulah kata Allah, ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya atau sebaik-baiknya teman. Mengapa demikian? Kita harus bersama teman-teman yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan akan disatukan kelak di akhirat bersama orang-orang yang telah diberi nikmat, dan itulah teman-teman yang sebaik-baiknya, karena dzalikal fadlu minallah, yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Karunia terbesar dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Wa kafa billahi alima. Karunia terbesar bagi kita dalam hidup bermasyarakat adalah ketika kita mempunyai teman yang sebaik-baiknya, teman yang mengingatkan, teman yang senantiasa mengajak kepada kebaikan,
teman yang senantiasa ya membaca petunjuk-petunjuk Allah. Dan tentunya ya, pertemanan itu tentu ya bukan hanya di dunia saja. Namun pertemanan ini akan parat ke akhirat. Akan sampai pertemanan ini ke akhirat. Karena pertemanan kita adalah pertemanan orang-orang yang bertakwa. Karena ketika kita berteman dengan satu profesi, ya bisa jadi ya teman-teman itu ada juga yang soleh dan ada juga yang salah kan gitu ya. Kemudian teman sekolah pun sama, ya tentu akan kita jumpai ada yang soleh dan ada yang salah. Kemudian teman sepekerjaan atau teman seperguruan atau teman healing, ya healing, reading. Nah, teman-teman itu semua, ya jika mereka yang bertakwa, ya teman itu ternyata bahkan di Facebook itu kita berteman, kan itu sembarangan orangnya cari teman teh palalaur gitu kan, palalaur di Facebook. Ya berteman gitu kan. Nah, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, semua teman itu satu sama lain akan saling bertengkar. Ya, akan saling uji, akan saling gitu da jeung babaturan mah biasa geuningan. Gitu ya. Maka illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kata Allah. Nah, itu termasuk teman yang terbaik itu adalah teman yang bertakwa. Ya, sebagaimana firman-Nya kita perhatikan kembali surat Az-Zukhruf surat 43 ayatnya 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Akhillau yawdim ba'duhum li ba'din adu. Ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sadaqallahul azim. Teman-teman kami pada hari itu, sebagian mereka kepada sebagian yang lain saling bermusuhan, kecuali mereka yang bertakwa. Teman-teman akrab, karib pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat kelak, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya, mungkin saja nanti gara-gara maneh cenah ngajak-ngajak we urang teu balik gah katanya. Kebaturan teh geus. Jadi gara eta we engke teh di akhirat teh gitu. Jadi musuh, aduun. Karena kan bisa jadi gitu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ketika engkau cenah melihat akhlak seseorang, maka lihatlah akhlak temannya. Dengan siapa dia berteman. Makanya ada satu hadis lagi yang menyatakan
Pertemanan itu seperti seseorang diibaratkan jika berteman dekat dengan seorang yang pandai besi, katanya, ya dia tidak memandai besi pun, tapi kalau dia dekat dengan pandai besi minimal kabauan gitu, kahasupan, kacepretan. Nah, jika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, ya, walaupun mungkin dia tidak menyentuh, gitu, minimal aya seungit gitu, kaoles lah gitu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman akrab, teman-teman karib pada hari kiamat kelak, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ternyata kalau kita punya teman orang yang bertakwa mah insya Allah di dunia pun akan saling titipkeun, bahasa urang mah nya, sering asah, sering asuh, sering titipkeun, ini sering dadetkeun. Saling jeung-jungkeun. Ini saling bebeutkeun nya. Ya, jadi kalau memang teman kita satu frekuensi, yaitu frekuensi ketakwaan, niscaya di akhirat kelak malah akan saling mengunjungi. Ingat cenah baheula teh boga babaturan, cenah eta bakal inget ka babaturan teh. No, ari pek teh ari ditingali keur kokerbokan di neraka. Oh, akbar. Jadi itu terjadi ya ketika seseorang mengingat temannya, ya, sebagaimana ya Allah firmankan. Mari kita perhatikan bahwa seseorang nanti akan mengingat temannya itu dulu, cenanya, aku ingat kepada salah satu temanku, cenah. Suratnya surat As-Saffat, surat 37, surat As-Saffat, dari 50 sampai 57, 50 sampai 57 ya, 7 ayat yang pendek-pendek ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني قرين يقول أئنك لمن المصدقين يقول إنا من المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا مدينون قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون
فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ضارين صدق الله العظيم. Lalu mereka berhadapan-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah membuat seorang teman. Yang Ingat. berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan telah berbulan, apa kita benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menjalannya. Dia berkata, ini Allah, engkau hampir saja mencelakakanku, dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret. Sadaqallah. Eta teh keur di surga eta teh. Aduh, inget cenah boga babaturan. Ini keur ngobrol berhadap-hadapan berarti keur ngobrol teh di surga teh. Inget cenah boga babaturan baheula. Eta babaturan teh nyarita kieu cenah. Nah cenah, maneh yakin kitu. Urang teh hirup teh bakal ke dibangkitkeun deui engke. Terus apabila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Kitu nyaritana teh cenah. Jadi meureunnan upami aya nama teu percanten gitu nya. Tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Geus geus paeh we. Tah kade hati-hati. Eta bener-bener baturan nu kitu teh. Cing urang longok. Nya geus paeh mah geus moal aya nanaon paeh we. Tah kete urang teh inget ka babaturan kitu teh cing urang teh ngali cenah ieu. Aya di mana ayeuna? Gitu. Ari pas ditinggal teh. Maukah kamu meninjau temanku itu cenah? Kamu baturan teh. Hayang ningali cenah. Babaturan baheula. Maka ia meninjaunya, lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Allah. Ia berkata pula, demi Allah, tallahi. Wah. Jadi huruf qasam teh ada 3. Ya. Wallahi, tallahi, billahi. Ima tallahi demi Allah. Sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Aduh. Mun teh mah urang baheula pipilueun we. Alah ti kosewat. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Coba. Berarti ya nikmat Allah itu adalah hidayah. Nikmat yang sempurna teh hidayah Allah. Alhamdulillah ya Allah, maka jeung ditunjukkeun ke masjid. Maka jeung diriribuh di masjid teh tah gitu nya. Aduh, geus gitu hirup teh tenang, der diriribuh di masjid teh heuda geus kumaha atuh. Ieu teh kanya Allah. Itu supaya ulah babarengan jeung teu pararungu babaturan teh gitu. Alhamdulillah we, syukuri we. Sami abdi ge gaduh rerencangan teh aduh. Ustaz cenanya itu. Nah cenah ari cicing dinu agamanya mun loba ujian teh jiga baheula keur mabok cenah.
Atuh cedeker mabok mah atuh da setan ge jadi dulur. Mangga doja. Nya leres teu? Nya cenanya nya moal aya dodoja, moal aya cocoba, nya moal aya naon deui. Ada CS na geus jadi CS atuh setan oge. Jadi moal di doja, malah di ieu disokong keur teu cereug mah. Har ku baturan teh aneh cenanya baheula mah kitu babaturan loba cenah. Nun raktir AO mah sakrat teh kurang teu kira-kira cenah babaturan teh. Tapi di nu agama cenah mah aduh di nu agama mah cocobana cenah dodojana. Tidak termasuk memutuskan ukhuwah ya. Kami orang punya prinsip untuk menjauhi mereka. Iya. Karena memang ya perintahnya naon jauhilah cenah gitu. Perintah itu teh nya prinsipnya jadi perintah we. Nya punten ya rada mengko sageliknya perintahnya surat 670. Ya eta parentahna. Dibaca we hartosna. 670. Mangga Ibu. Tuh, tinggalkeun cenah. Dah. Ya. Menebus dengan segala macam tebusan pun niscaya tah wayahna nya geus ditinggalkeun we da parentah wayahna gitu. Hampuranya, nah hampura. Hampura lain mewah. Da mi orang dikantunkeun ari gaduh. Kecuali orang mampu memperingatkan dengan Quran. Gitu. Ketika kita mampu nya dielingan. Tapi da di dieu na ge peringatkanlah mereka dengan Al-Qur'an. Aduh. Kenapa copi? Kunaon buat kudu ku Quran? Dalam ku pendapat masuk dilelewe. Alah, maneh cenah. Oh, cenah so alim. Itu. Tapi ari ku Quran mah bare ngabantah kumaha sok. Ka ieu anu jarang dipraktekan ngelingan teh sanesku pendapat, sanesku naon tapi ku Quran dibacakan. Ya, sakitulah rehat dulu. Rehat sejenak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Ada juga yang menyesal ketika di akhirat kelak, ketika mempunyai teman yang tadinya bareng-bareng ngaji, kemudian ya dia keluar dari pengajian, kemudian mengajak, gitunya, mengajak dari asalnya takwa mengajak kepada ketidaktakwaan. Nah, sehingga penyesalan yang dimiliki oleh orang-orang yang tadinya pernah ngaji, kemudian justru kalah mengikuti orang-orang yang tidak ngaji lah katakannya, maka dia akan menyesal. Sebagaimana firman Allah surat Al-Furqan surat 25 ayat 27, 28, 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني
اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya secara berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan simpulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang mengkhianati manusia. Sadaqallah. Ingatlah kata Allah ketika orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Maksudnya adalah ada footnote, catatan kaki. Maksudnya adalah menggigit tangan jari, maksudnya menyesali perbuatannya. Seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ini kan teman ulaika rafiqo, teman yang terbaik itu kan para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Nah, maka orang ini berkata sambil menyesali perbuatannya, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Hari ayeuna kan para nabi dan Rasul tidak ada. Ada penerusnya, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kita harus berteman dengan para alim ulama, orang-orang yang mumpuni ilmu agama. Kemudian kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan. Si fulan di sini maksudnya ialah setan atau orang yang menyesatkannya di dunia. Setan bangsa jin jeung setan bangsa manusia, minal jinnati wan nas. Dia berkata, sesungguhnya si fulan itu dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Ya. Karena memang orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir itu membantu setan-setan. So, surat 7 ayat 202. Surat 7 ayat 202. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Ikhwanuhum yamuddunahum
كأنهم غيث لا يبصرون صدق الله العظيم. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Betul, benar. Dan lain setan nggak bantu, ya nggak bantu setan. Jadi ketika seseorang menghalang-halangi orang ngaji, itu nggak bantu setan. Terus itu maksudnya, itu ngehalang-halang. Ngaji mah gitu-gitu keneh lah. Ngaji mah gitu-gitu keneh lah. Bosen. Jenuh. Saya naon-naon. Cek salakina teh. Membantu setan, ngabantu setan. Secara tidak langsung. Dan memang benar ya, mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Teureun-eureun. Kumaha we carana teh? Keur mah janji deui. Janji, setan itu berjanji, iblis itu berjanji. Summala atiyannahum. Kemudian aku datangi mereka dari samping, dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Akan tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Makanya penyesalannya seperti ini. Coba cenanya baheula teh ngaji, munnya mun ayeuna gitu. Coba baheula teh ngaji. Nya jeung babarengan jeung jelema-jelema nu ngararaji, Gusti nu agung nyaho kieu mah gitu. Nah, makanya tadi kasusnya ketika di surga tanya ingetnya, boga babaturan. Nya baheula teh meuni teu percaya gitu kana ngaji teh. Kos nurek non hirup deui we. Jiga nurek ka sirup deui we engke kan gitu. Pan eta teh naon? Iya, membantu setan. Kaos nunggu ngajang ka pageto. Nah itulah, setan-setan itu tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Kemudian kita ya ketika menentukan salah satu teman kita lah katakannya, baik teman seperjuangan, teman di perjalanan, teman di pekerjaan, ya teman di mana saja, harus hati-hati. Cari teman yang terbaik. Jangan sampai kita terjebak dengan teman-teman yang akan menjerumuskan. Ya, karena memang di antaranya ada teman-teman ya yang justru dia memuji-muji ya, jadi babaturan teh aya nu muji sok sanajan kalakuan teh salah. Ya. Aya tah nu kitu. Ya. Wah, bener cenah kumaneh mah awewe ge barareunang gitu nya. Wah, hade cenah hade. Kumaneh mah awewe ge cenah. Tah eta teh aya nu muji-muji. Bener cenah kumaneh mah euy. Eta teh gitu. Bener cenah dipuji we. Baik. Jadi ya itu ada kasusnya dalam Quran surat 41 ayat 25. Teman-teman yang memuji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. 41 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa qayyadna
لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في ما بين أيديهم خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في قد خلت قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Sadaqallahul azim. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh mereka adalah orang yang rugi. Sadaqallah. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus atau memuji-muji apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Pokoknya mah wah hade we top we, pokoknya mah nu kumaha ge hade we dipuji we. Tapi memang kitunya biasa nama nya anak buah kadunungan. Oh dipuji we, mun dipuji we, aduh ngamek cenah. Loyal. Oh, saya, pokoknya saya we. Saya we, pokoknya aduh, saya we. Mohon saya. Jadi kan dia disebut lagi menjadikan mereka memuji-muji. Ini ada footnote kalau di sini ya. Coba footnote-nya ada? Coba. Yang ada di hadapan ialah nafsu dan kelezatan dunia yang sedang dicapai. Sedang yang dimaksud dengan di belakang mereka ialah angan-angan dan cita-cita yang tidak dapat dicapai. Alah, maksudnya gitu. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang di hadapan. Jadi memandang bagus hawa nafsu, ya, dan kelezatan dunia. Cik abdi. Hawa nafsu dan kelezatan dunia dipuji, weh bagus. Kudidinya mah eueuh awewe nu teu beunang. Kelezatan dunia. Kudidinya mah dahareun naon anu teu kadahar. Intinya jadi hawa nafsu dan kelezatan dunia yang sedang dicapai, ya. Sedang yang dimaksud dengan di belakang mereka memuji, dipuji-pujinya ialah angan-angan dan cita-cita yang tidak dapat dicapai. Nah, contohnya kieu meureunnya. Tingali cenah. Lamun urang ke tah gitu. Naon gitu. Anu can dicapai. Nya dipuji we tah. Oh, mohon aduh saya mohon. Saya. Etalah di antaranya. Janji. Ya. Jadi mungkin di sini bisa dikatakan teman penjilat menurutnya. Tukang nyemir. Halo. Tukang nyemir.
penjilat pokoknya mah hade we nu kumaha ge. Ini ya, hati-hati. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dari awal ya ayatnya semua teman akan saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Jadi itu aya deui urang babaturan teh kedah nu leres-leres saya buktos katinggal ibadahna insyaallah. Nya ari katinggal ibadahna mah insyaallah moal istilahna moal meleset. Kumaha cenah eta non agamana teh jadi dijieun kedaok aya nama jiga nu saroleh bener takwa nipu si eta ini teh aduh padahal cicingna di masjid cenah bingung nya tah hati-hati ya aya juga yang seperti itu tapi insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hati-hati dengan firasat orang yang beriman kata Rasul. Jadi samemeh di IEG secara psikologi mungkinnya bisa ngabaca. Hati-hati firasat orang yang beriman. Biasanya anu tarik firasat teh istri nya kade cenah bapak cicing moal naon. Nya cenanya si bapak mah. Biasanya istri anu rada seukeut gitu. Ada pameget makannya lah itu tenanglah gitu karunya kan eta cenah tersebar di WA grup kan nya anu nipu kitu nya maknya itu jelema mengatasnamakan ieu cenah eta mah ditipuna teh ngayekeun sertifikat namut sertifikat 600 juta cenah katipu gitu nah bisa kitu nya Pantari teh ya. Padahal istrinya sudah punya feeling. Jangan Pak, jangan. Cicing lah. Nah, saya mah nyaho jelema ge ahli ibadah. Saya nyaho itu kan ya. Begitu nya si mualami cenah kan 3 bulan lah cenah namutna oge. Kekos tos 3 sasih mah abdi kan aya pencairan setelah 3 sasih teh tangke cenah ditambihan gitu. Da eta si bapak teh kabita ku tambihna eta. Ke cenah ditambihan. Jadi 300 juta teh insyaallah wah keberlekoh insyaallah. Insyaallah 1 miliar tuh. Jadi tambih rugi. Tuh cenah cicing matakna 1 miliar engke teh 3 bulan. Eta teh aya dina grup hati-hati. Cenanya. Penipuan berkedok agama hati-hati. Waduh banyak. Ya. Baik oleh karena itu ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan teman itu teman yang terbaik. Insyaallah lah. Pancen eta ge di masjid panggihna oge, ta eta kan jadi masalah. Di masjid panggihna oge, piraku ahli masjid. Hati-hati juga. Jadi orang yang memang ada niat istilahnya mah niat buruk, hati-hati cenah kata Rasul teh. Firasat orang yang beriman itu 99% benar. Jadi aya we firasat. Nanti kelihatan secara psikologi ya. Nah, ini di dalam ayat pun ada surat 47 cobi. Surat Muhammad ayatnya 30, 47 30. Hartosna we. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan. Nah, jadi tanda-tanda nate ya oleh Allah diberikan gitu. Dan dari kiasan-kiasan perkataan, nada-nada perkataannya
memang sih akan ketemu bagi yang mempelajari ilmu psikologi. Ya. Psikolog kan mengetahui ya, orang ini gini. Itunya karakternya kan gitu. Nah, Quran pun demikian mengajarkan ilmu itu. Nanti cenah. Ya, dan kalau kami menghendaki niscaya kami tunjukkan kepada mereka itu kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicara atau kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Yuk ilmu psikologi Allah temati Allah langsung diberikan. Makanya hati-hati karena Nabi. Firasat orang yang beriman itu 99% benar. Sekut itu firasat nanti. Kadek euy. Itu kadek. Jadi kalau di dalam ilmu ini mah ilmu basiroh, pandangan ke depan. Itu biasanya orang-orang yang beberapa pengalaman lah ya. Jadi jero pengalaman anak. Sehingga tetepan nate netep nate rada jero, rada jauh gitu ta. Bener. Jadi netep nate kade euy hati-hati. Itu aya bahasa kitu tah. Begitu terjadi, ya cek aing oge. Ayo atuh teh. Cekeng ya, beda cenah ketingali. Ya, nada bicara natenya. Betul. Fasik munafik. Nada bicaranya merendahkan, mana geus katingali kurang. Oh iya jelema kieu. Gitu. Nah, jadi ya kembali ke awal bahwa seluruh teman apapun akan menjadi musuh kemah. Ari nu takwa mah kalaka saling itu ya akan saling ya mengingatkan. Jadi ingat ya pada hari yaitu ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman yang lainnya dan mereka tidak akan dapat pertolongan. Ya, maksudnya ti babaturan anu henteu takwa hese di penta tulung ge. Baik di dunia maupun di akhiratnya. Ad-Dukhan surat 44 Ad-Dukhan ayat 41 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yughni maulan am maulan syai'an wa la hum yunsarun. Yauma la yughni maulan am maulan syai'an wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Yaitu pada hari ketika tidak dapat memberi manfaat seorang teman kepada teman lainnya sedikit pun dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Sadaqallah. Oh ya satu lagi part 2-nya kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Nah, moal cenah ku Allah teh yaitu pada hari seorang teman tidak dapat memberi manfaat atau tidak dapat memberi pertolongan kepada teman yang lainnya sedikit pun dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat. Takwa teh ya eta teh. Oh iya. Kajaba babaturan anu memang bertakwa diberi rahmat. Itu. Nah, itulah. Ya. Makanya mudah-mudahan pertemanan kita ya baik di WA, pertemanan kita baik di Facebook
pertemanan kita baik di medsos atau di online ataupun offline. Maka carilah teman yang membawa kepada ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.